Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, sesuatu hal yang anomali dan tidak masuk akal. Kemudian kita akan membahas kembali atau mengawal kembali kasus Jalan Caga Subang yang menewaskan kedua wanita terhormat, yaitu Ibunda Tuti dan Saudari Amelia Mustika Ratu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Oke, sebelum memulai, saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa segmen kita kali ini itu berkaitan dengan hal-hal metafisis. Jadi semua pandangan, semua komentar, atau semua asumsi yang saya sertakan dalam video ini itu adalah pendapat saya secara metafisis dan sesuai dengan pengalaman saya di bidang saya, yaitu bidang parapsikologi. Tujuan saya adalah agar kasus Subang ini itu selalu digaungkan sampai kemanapun. Jadi untuk kalian yang tidak menyukai konten ini, silakan kalian berkomentar di bawah. Saya tidak akan lagi membatasi komentar kalian. Kemudian jika kalian memang tidak puas, tidak suka, silakan kalian tekan tombol dislike. Karena jujur saja, karena tombol dislike dan adanya manajemen konflik yang ada di video saya, itu akan membuat video saya direkomendasikan YouTube dan kasus ini akan dilirik sampai ke ranah yang tidak biasa lagi. Memang kasus Subang ini adalah kasus yang viral, tapi sampai saat ini belum ada trending topik yang membahas kasus Subang. Itu sebabnya kasus Subang tetap, saya bilang ya, masih dalam kancah regional, belum nasional. Meskipun di nasional itu sudah ada di mana-mana. Tapi bisa dibuktikan, sayang banget bahwa kasus Subang ini meskipun viral dimanapun, tapi tidak ada di trending YouTube. Jadi ada kemarin komentar yang mengatakan bahwa gimana kalau kasus Subang ini kita gaungkan di channelnya Om Deddy Corbuzier. Jadi bisa podcast di situ. Tapi hingga saat ini kita belum berhasil. Kasus Subang masih tetap seperti ini. Viral di regional saja. Jadi viralnya itu di sekitar orang-orang yang kebetulan mengikuti kasusnya. Meskipun ya lumayan banyak, tapi banyak juga yang tidak tahu. Jadi bagaimana kalau misalkan kasus ini kita terus gaungkan hingga viral atau mungkin menjadi trending YouTube. Jadi kalian perlu membangun manajemen konflik. Saya tidak membatasi lagi seperti yang saya bilang, karena saya ingin mengawal kasus ini dengan cara saya sendiri, karena saya sudah tidak tahu lagi bagaimana cara yang efektif untuk mengawal kasus. Tapi kasus ini tetap berjalan, bukan berjalan, tapi kasus ini tetap digaungkan dan tetap menjadi perhatian. Bahkan kita harap ini akan menjadi perhatian pemerintah pusat, nggak cuma di dalam negeri, di luar negeri, nggak cuma di regional saja, tapi nasional. Nah itu. Jadi silakan kalian berkomentar. Mau negatif, mau positif, mau kalian dislike, mau kalian like, saya akan terima. Jika kalian berpikir bahwa tujuan saya adalah mencari AdSense, ya, saya bilang, ya, saya mencari AdSense. Tapi ingat, sesuai janji saya, AdSense saya untuk kasus Subang ini yang paling banyak ya, itu akan saya keluarkan sebagai suatu hal yang nantinya akan saya donasikan. Tapi maaf banget, hingga saat ini bisa kalian lihat nih, penghasilan saya masih segitu. Itu baru estimasi. Sedangkan untuk masuk ke AdSense itu baru separuhnya. Jadi saya minta, mau kalian benci saya, mau kalian mendukung saya minta untuk kalian memastikan bahwa AdSense yang saya dapat dari kasus Subang itu betul-betul saya keluarkan untuk kedua almarhumah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kita lanjut.
Sesuai judul, mengapa sosok almarhumah Amelia yang sangat menjadi perhatian bagi kami, khususnya di Sebelum Pukul 3, itu karena sosok Amelia sendiri adalah pertama seorang perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu. Begitu menikah mempunyai anak, kita tidak tahu ke depannya. Dia mempunyai anak. Anak-anaknya akan berguna untuk masa depan. Anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang berbakti bagi bangsa dan negara, bagi agamanya. Dia menjadi pejuang yang akan mempermudah hidup keturunan kita di masa yang akan datang. Tapi dengan adanya kejadian keji ini, dengan pelaku yang laknat ini, pada akhirnya tidak terwujud. Jadi bisa saya bilang, para pelaku biadab itu merenggut takdir yang baik dari almarhumah Amelia. Yang kedua, yang dibunuh adalah seorang wanita terhormat, seorang ibu yang sangat mencintai keluarganya, yaitu Ibu Tuti, yang jika kalian mengikuti kehidupan mereka, kalian yang ada di sekitaran Ibu Tuti, kalian akan tahu bagaimana perjuangan mereka berdua, Ibu Tuti dan Amelia, menghidupkan kembali keterpurukan keluarga. Entah dia dulu banyak hutang atau apa, saya tidak tahu, tapi dengan manajemen yang mereka lakukan, dengan kerja kerasnya mereka, keluarga menjadi superpower lagi di lingkungan keluarga mereka. Saya berlebihan karena saya ingin menggaungkan kasus ini lebih kuat lagi. Yang ketiga, mengapa selalu perempuan? Mengapa selalu perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Bisa kalian lihat kasus-kasus yang melibatkan perempuan, yang melibatkan terjadinya tindak pembunuhan terhadap perempuan itu lebih banyak. Bahkan banyak juga perempuan yang akhirnya mati bunuh diri. Jika memang kita berbicara takdir, iya, itu memang takdir. Karena sudah terjadi. Tapi sadarkah kita semua? Perempuan adalah gerbang pintu masuk bagi generasi-generasi penerus kita di masa yang akan datang. Jika perempuan lenyap di muka bumi ini, tidak perlu menunggu hujan meteor, tidak perlu menunggu bumi hancur, tidak perlu menunggu Dajjal. Kita akan musnah dengan sendirinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Inilah tipu muslihat iblis. Inilah rencana iblis. Mengapa selalu perempuan? Mengapa orang yang menggaungkan, menghormati hak-hak perempuan itu selalu mendapatkan pandangan miring? Karena itu tadi, tipu muslihat iblis. Tidak ada yang namanya laki-laki melahirkan, tidak pernah ada. Kecuali di dunia hewan, dan itu juga saya tidak tahu hewan apa-apa aja. Karena saya tidak mengikuti karena bukan ahli biologi. Kali ini kita akan mengulas secara metafisik. Alasan kenapa saya sangat terpukul sakit banget. Karena seperti ini. Yang perlu kalian ketahui bahwa saudari almarhumah Amelia adalah seorang gifters. Bahkan Amelia adalah gifter induk yang memiliki elemen cahaya. Sekedar kalian ketahui bahwa dalam konten saya itu akan membahas berbagai tipe elemen gifters yang selama ini saya kumpulkan dan memiliki 12 tipe. Nah, kebetulan setiap elemen dari gifters itu memiliki induk atau elemen pusat. Jadi pusatnya cahaya. Jadi si Amel ini adalah pusat. Kebetulan dia adalah pusat dari elemen cahaya, elemen jiwa. Jadi yang saya bilang gifters itu adalah kekuatan spiritualnya, kekuatan spiritual. Dia adalah induk dari kekuatan spiritual.
Dan lagi-lagi iblis berhasil untuk mematahkan salah satu induk dari 12 pilar ini tadi. 12 elemen yang akan menyeimbangkan alam semesta. Itu versi kami dan itu bisa kalian anggap dongeng. Terserah. Elemen cahaya, dalam ilmu fisika, kami mengaitkannya dengan hukum tarik-menarik. Itu sebabnya kenapa begitu almarhumah Amelia meninggal dengan cara yang tidak wajar, banyak sekali orang yang bermimpi bertemu, bahkan banyak sekali orang-orang yang tadinya tidak tahu, itu akhirnya terfokus pusatnya kepada kasus ini. Karena adanya elemen hukum tarik-menarik. Jadi jiwa Amelia itu menarik jiwa-jiwa orang yang memiliki ketulusan di dalam hatinya. Kemudian dia meminta bantuan, dia meminta tolong kepada kita semua. Dengan caranya masing-masing, dengan apa yang kita biasa ketahui, yang biasa kita alami, dia melakukan dengan cara seperti itu. Saya biasanya mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Dia mendatangi saya secara mimpi. Semua itu atas izin Allah. Kematian dari almarhumah Amelia itu sudah jelas membuat stabilitas energi di alam ini itu bergejolak. Sadar tidak sadar, semenjak kematian salah satu elemen induk ini, bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan khususnya tempat di mana dia tinggal? Alam bergejolak, semua tidak seimbang. Prediksi bisa salah. Semua perkiraan bisa meleset. Alam sekitar kita itu tidak bisa diprediksi kedatangannya. Biasanya kita tahu ini akan musim hujan, ini akan musim kemarau. Tapi dengan adanya seperti ini, tidak bisa ditebak cuacanya. Cuaca tidak bisa ditebak, kematian tidak bisa dihindari. Kemudian banyak sekali hal-hal yang sifatnya metafisik itu menjadi tidak sinkron atau mungkin bisa dibilang tidak stabil. Kebetulan banget di Indonesia ini pada masa ini itu saya menemui hampir dari 12 tipe elemen induk tadi, semuanya ada di Indonesia di tahun ini. Saya tidak tahu kenapa. Tapi begitu energi dari 12 tipe elemen ini, elemen gitters ini bersatu, bergabung, atau membentuk suatu simpul energi, membentuk sebuah singularity point atau persinggungan, dia akan menciptakan sebuah energi yang kita kenal dengan energi Ratu Adil. Masih berhubungan dengan itu. Selama ini saya rahasiakan. Tapi kenyataannya seperti ini. Ini hal yang sangat sensitif bagi kita. Ini hal yang sangat sensitif dan ini seperti dongeng. Belum ada sampai sekarang ini, belum ada yang berbicara seperti saya tentang adanya gitters dan elemen-elemen induk. Dan pasti ada yang bertanya, kenapa elemen induk itu harus Amel yang seorang perempuan? Karena semua elemen induk adalah seorang calon ibu. Kami sering menyebutnya dengan sebutan queen atau ratu. Jadi dengan hilangnya salah satu pilar ini, itu sekali lagi saya bilang, akan menjadi hal yang tidak stabil. Dia mewakili hukum tarik-menarik. Jadi ketika hukum tarik-menarik tidak stabil di muka bumi, maka bisa jadi contoh. Seseorang berpikir negatif, mempengaruhi orang lain berpikir negatif, tanpa disadari, tanpa diajak pun, energi negatif itu akan bertambah besar. Kecurigaan kita makin menjadi-jadi. Kecurigaan kita ini akan makin menjadi-jadi, akan menjadi akan banyak sekali menimbulkan kebencian di muka bumi, tepatnya di Indonesia. Akan banyak sekali kebencian. Dan akan ada hal-hal yang tidak masuk akal
Bapak membunuh anak, ibu membunuh anak. Bapak membunuh ibu, anak membunuh ibu, anak membunuh bapak. Bapak memperkosa anak kandung, anak memperkosa ibu kandung. Hal seperti itu akan sangat banyak. Dan bukan akan sangat banyak, tapi sudah banyak. Ini secara metafisik saya sampaikan seperti itu. Ini seperti dongeng ya. Ini seperti dongeng, dan saya dengan perasaan yang menggebu-gebu dan tidak stabil juga. Karena saya ini sangat kesel banget sama pelaku ini. Jelas-jelas kalian para pelaku itu betul-betul antek-antek iblis. Mau sadar atau tidak, kalian adalah antek-antek iblis. Mau kalian benar, kalian merasa benar dengan apa yang kalian lakukan, kemudian nanti kalian tertangkap dan kalian memiliki orang yang dapat meringankan hukuman kalian, tetap sampai kapanpun kalian tetap antek-antek iblis. Kenapa saya bilang seperti itu? Sudah lama banget kasus ini berjalan, kalian belum mengaku. Bahkan orang-orang baik di luar sana itu saling tuding-menuding. Mereka akhirnya terpengaruh sampai mereka itu mencurigai satu sama lain. Padahal mereka bukan pelaku, tapi kalianlah pelaku itu. Selalu memantau perkembangan, selalu seakan-akan kalian mendukung channel-channel yang ada di YouTube. Tapi semua tidak sadar bahwa kalianlah pelaku itu. Untuk kalian yang bertanya, apakah clue yang saya sampaikan itu sudah saya sampaikan kepada pihak kepolisian? Demi Allah, sudah saya sampaikan. Tapi saya tidak bisa memaksa pihak kepolisian karena hal ini sifatnya itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak mempunyai bukti ilmiah. Negara hukum kita itu perlu bukti ilmiah, bukti yang konkret banget gitu. Tapi setidaknya dengan cara saya seperti ini, saya bisa terus mengawal dan menggaungkan kasus Subang ini hingga trending. Kalian juga para YouTuber, nah yang sampai sekarang itu hanya melihat komen, silakan kalian buat channel. Silakan kalian boleh buat channel, saya akan tonton dengan semua grup sebelum pukul 3. Kami akan tonton, kami akan share kemanapun. Asal satu, tujuan kita membela kedua almarhumah, bukan yang lain. Kita tidak membuat sensasi-sensasi yang aneh-aneh, tapi untuk para saksi atau untuk sekedar hiburan semata, tapi betul-betul untuk mengawal kedua almarhumah hingga trending. Buatlah hashtag kalian sendiri. Seperti hashtag yang saya gaungkan secara live waktu itu, hashtag selesaikan kasus Subang. Boleh kalian pakai. Atau video saya mau kalian pakai juga boleh. Terserah. Silakan kalian pakai. Silakan kalian komen. Mau negatif saya enggak, betul-betul enggak gimana ya? Waduh, kesal banget ya. Jadi betul-betul enggak saya pedulikan. Yang saya pedulikan adalah bagaimana kasus ini tetap hidup. Mau sampai kapanpun. Terserah mau kalian pengen cari AdSense, terserah. Yang penting kita tetap menggaungkan kasus ini dengan cara kita masing-masing. Saya mengatakan ini baru sebagian ya. Baru sebagian. Ini baru awalnya saya mengatakan secara metafisis tentang Amelia di mata saya. Dan itu hal yang tidak masuk akal. Tidak ada bukti. Tapi manfaatnya satu. Kasus ini segera terus saja digaungkan. Ini hati nurani kita. Hati nurani kita ini. Kita harus membela kedua almarhumah. Saya berpikir seperti itu. Kalau selama ini saya takut, saya munafik. Kalau selama ini saya takut YouTube saya akan di-banned, saya takut kalau saya akan membuat sensasi yang liar di mata masyarakat, saya takut. Itu munafik saya. Saya tidak takut sama sekali. Karena apa? Karena adanya YouTube ini dan kalian semua yang mensubscribe saya, sampai ada media massa
yang menggaungkan kasus Subang ini itu desjabar.com. Itu saya terima kasih banget. Sampai diperhatikan. Ini baru regional. Saya berharap banget kasus ini akan menjadi kasus nasional hingga trending di YouTube. Bagaimana cara agar trending di YouTube? Buatlah sebuah manajemen konflik. Buatlah sebuah sensasi yang betul-betul kita khususkan untuk mengawal kedua almarhumah, bukan untuk memojokkan orang per orang, kelompok per kelompok. Itu saja pokoknya. Oke, semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Oh ya, ini baru Lebaran pertama ya. Kalian di luar sana, siapapun, mau apapun agama kalian, taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kalau nggak salah ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kasus Subang. Terima kasih.